Oke, baik sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angger Wirananta Husada dengan NIM 33333230124 dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan menyelesaikan tugas summary webinar dari mata kuliah Sistem Rantai Pasok di kelas D. Di sini saya akan mengulang kembali webinar yang telah dilaksanakan pada November lalu, yaitu tentang isu terkini tentang rantai pasok, yang memuat yang pertama sustainable dari supply chain itu sendiri, yang kedua itu AI dan data analytics untuk supply chain optimization, terus yang terakhir adalah supply and frequency capacity installation di farmasi distribusi networks. Oke, baik di sini saya telah membuat PPT-nya. Baik, di sini kita akan membahas tentang supply chain day, yaitu isu-isu terkini dalam rantai pasok. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Nur Hasan Asidik yang telah eh, menyebar atau membagikan webinar tersebut. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu terkini dalam rantai pasok. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba mereview ulang atau mempresentasikan ulang hasil webinar yang berjudul tadi adalah Supply Chain Day, yaitu isu-isu terkini dalam sistem rantai pasok. Di sini materi pertama dibawakan oleh Profesor Insinyur Inyoman Pujawan, MN, PhD, dan CSCP yang berjudul Sustainable Supply Chain, yaitu Toward a Greener Future. Beliau ini menggarisbesari pentingnya keberlanjutan dalam rantai pasok ini. Beliau menyampaikan bahwa konsep dari sustainable supply chain ini yang pertama yaitu rantai pasok itu harus efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu tidak hanya fokus pada biaya, tetapi juga dampak panjang dari supply chain tersebut. Yang ketiga, keterkaitan erat dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Di sini SDGs itu merupakan rangkaian dari goals, yaitu di sini terdapat ada 17 sasaran yang menjadi fondasi yang cukup penting dalam pengembangan sustainable supply chain. Jadi pada sustainable supply chain ini terdapat triple bottom line atau pilar keberlanjutan, yaitu yang pertama adalah environmental pillar, yaitu adalah upaya mengurangi dari si karbon dari seluruh value chain-nya. Yang kedua itu yaitu social pillar, yaitu adalah perlindungan dari keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan, konsumen, serta masyarakat. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu adalah economic pillar dari pilar keberlanjutan ini, yaitu menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang melalui efisiensi dan inovasi yang memberikan dampak positif dari supply chain ini. Kemudian selanjutnya adalah pemaparan materi kedua, yaitu oleh Bapak Ivan Kristanto Singgi, STMT, PhD. Di sini beliau adalah dosen di Universitas Ubaya. Di sini beliau membahas AI Data Analytics for Supply Chain Optimization. Di sini kita membahas tentang AI dan Data Analytics yang menekankan bahwa pergeseran industri menuju 4.0 yang terletak pada gambar ini sudah terintegrasi dengan AI, big data, sensor, dan analitis real time. Yang dimana pada industri 3.0 itu sudah terdapat automation pada robotics itu sendiri dan sudah ada IT-nya. Kemudian di industri 4.0 ini mengembangkan integrasi dari AI itu sendiri. AI itu adalah kecerdasan buatan dari si misalkan dari si robotik atau IT sistemnya itu, kemudian ada big data, kemudian dari sensornya dari robotik itu sendiri dan analisis real time yang memungkinkan perusahaan itu memantau aliran material, permintaan pasar, dan kinerja operasional secara langsung.
Jadi dari AI data analisis ini berperan dalam mengolah data besar dari sistem produksi dan logistik untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan persediaan, mengurangi biaya, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, rantai pasok menjadi lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dari bisnis itu sendiri. Kemudian di sini ada gambar yang menggambarkan konsep dari supply chain 4.0. Di sini terdapat yaitu rantai pasok yang terintegrasi penuh dengan teknologi digital, AI, dan big data. Dari seluruh alur yang ada di gambar ini, mulai dari peramalan atau forecasting, produksi pabrik, pengelolaan gudang atau di warehouse itu sendiri, hingga distribusi ke pelanggan, saling terhubung dan transparan secara data. Jadi teknologi seperti sensor, sistem otomatis, drone dan kendaraan otonom atau kendaraan untuk distribusi digunakan untuk memantau stok, mempercepat pengiriman, serta menyesuaikan kapasitas produksi secara real time. Jadi pada analisis data ini berperan penting. Jadi dari analisis data ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja atau performance, yaitu dan membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Jadi dengan demikian penerapan pada penerapan supply chain 4.0 ini prosesnya itu menjadi lebih efisien, fleksibel dan responsif sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya Pak Ivan juga penting dari pemanfaatan teknologi digital dari supply chain ini. Yang pertama yaitu peran AI dan data analytics itu yang pertama adalah membantu pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian meningkatkan akurasi peramalan dari permintaan tersebut. Yang ketiga, optimasi inventory dan peningkatan kinerja distribusi. Yang keempat adalah peningkatan responsivitas dan ketahanan rantai pasok melalui teknologi digital. Kemudian manfaat dalam rantai pasok itu sendiri, kemudian dari penerapan teknologi digital seperti AI atau artificial intelligence pada sistem rantai pasok dapat memiliki manfaat di antaranya yaitu respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Karena AI ini membantu pengambilan keputusan berbasis data dari sistem rantai pasok tersebut. Kemudian yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Karena AI bisa membantu optimasi biaya inventory dan peningkatan kinerja distribusi sehingga biaya bisa diefisiensikan dan waktu yang digunakan itu lebih efektif. Kemudian yang ketiga itu rantai pasok lebih adaptif dan resilience. Masuk dari adaptif dan resilience itu yaitu peningkatan responsibilitas ini bisa mengakibatkan rantai pasok itu lebih adaptif atau mampu menyesuaikan dirinya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pemateri ketiga yaitu dari Paulina Kus Ariningsi ST MSc PhD, yaitu dari Ibu Paulina ini eh, menjelaskan tentang supply and frequency capacity installation in pharmaceutical distribution network, di mana di sini menjelaskan tentang rantai pasok pada industri farmasi. Di mana beliau ini menyampaikan isu-isu apa saja yang terdapat di rantai pasok pada bidang farmasi. Di sini isu-isu pada distribusi farmasi ini ada tiga, yaitu yang pertama ketersediaan produk dari obat farmasi tersebut harus terjamin. Yang kedua itu adalah tantangan. Tantangannya itu adalah fluktuasi permintaan dan kualitas dari produk farmasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan kapasitas distribusi yang sangat krusial. Baik, strategi yang dapat dijalankan pada rantai pasok dari farmasi ini adalah yang pertama, penentuan kapasitas supply yang optimal, yang kedua pengaturan frekuensi distribusi yang efisien, kemudian yang ketiga adalah menjaga kualitas dan keandalan distribusi dari obat tersebut. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih rantai pasok yang ada pada industri farmasi ini dari bahan awal sampai
sampai dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pasien atau yang membutuhkan obat-obatan tersebut. Kemudian yang pertama itu adalah source atau bahan baku dari obat tersebut. Kemudian dari bahan baku tersebut lanjut ke manufaktur atau industri dari farmasi itu sendiri. Kemudian didapatkan yaitu jumlah batch-nya, jumlah dari obat-obatan itu sendiri terbagi menjadi beberapa obat. Banyak obat, misalkan obat yang untuk industri kecantikan, industri kesehatan, industri farmasi dan lain sebagainya. Setelah proses produksi dilakukan, maka langkah selanjutnya dilakukan distribusi menggunakan 3PL, yaitu dengan jalur udara, darat, dan laut itu sendiri. Dari ketiga jenis distribusi ini, baik udara, darat maupun laut, akan dikumpulkan pada distribution center. Dan distribusi yaitu dari entitasnya itu sendiri, di mana kedua sistem distribusi ini perlu adanya environmental control yang terdiri dari yang pertama temperatur, handling, dan location. Dari temperatur ini, karena obat diatur suhunya sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian handling itu sistem pengangkatannya seperti apa untuk mengangkat si obat-obatan tersebut. Kemudian yang ketiga itu lokasi. Lokasi apa yang sesuai dengan kebutuhan rantai pasoknya atau kebutuhan dari si farmasi itu sendiri. Setelah obat tersalurkan kepada distributor, maka selanjutnya ada administer dosis. Itu dosis dari penggunaan obat itu sendiri. Jadi dalam rantai pasok itu tuh bukan hanya perpindahan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi dari supply chain ini adalah memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Baik, di sini terdapat kesimpulannya, yaitu rantai pasok modern menghadapi tantangan utama berupa tuntutan keberlanjutan, penerapan teknologi digital, dan peningkatan keandalan dari sistemnya itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah penerapan sustainable supply chain, pemanfaatan AI, serta manajemen distribusi yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Kemudian yang ketiga itu webinar ini dapat memberikan pemahaman yang praktis dan strategi aplikatif yang dapat diterapkan di industri dalam menghadapi tantangan supply chain saat ini. Baik, cukup sekian pemaparan tentang apa aja yang ada di webinar tersebut dari isu-isu dari supply chain itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.